Terkait problem yang dibacakan moderator tadi tentang kepala toko, jika akan maju berselisih perlu bukti apa saja agar maju, dan jika maju untung dan ruginya apa. Wah. Oke. Sedangkan PKWT pun tidak diizinkan foto atau pegang saat tanda tangan kontrak awalnya. Oke. Baik. Saya soroti dulu tentang pernyataan keduanya. PKWT pun tidak diizinkan foto atau pegang saat tanda tangan kontrak awal. Nah, ini pelanggaran terbesar. Ya. Karena perjanjian kerja itu wajib diberikan kepada para pihak. Jadi karyawan perlu memiliki PKWT. Salingan ya. Perlu, bukan salinan, asli Pak. Ya asli, maksudnya Jadi, dua-duanya itu kan dibuat Dua-duanya asli. ya dua rangkap dua kan, Rangkap dua dua asli, dan di satu atas perusahaan, materai. satu karyawan. Iya. Kan begitu. Jadi yang keliru ini kan banyak perusahaan yang bikin satu rangkap saja, tanda tangan di fotokopi, yang fotokopi yang dikasihin karyawan. Itu kalau dikasih. Yang banyak lagi yang disampaikan Pak Randi tadi. Nggak dikasih. Nggak dikasih, mau foto nggak boleh, megang nggak boleh. Lah, gimana ini tanda tangan kontrak apa modus penipuan? Kalau saya di situ ada indikasi tidak trust berarti ya. Betul, itu sudah ada indikasi-indikasi kecurangan. Maka buat karyawan semua, buat Bapak Ibu karyawan maupun serikat pekerja, kalau mengetahui ada praktek-praktek seperti ini berhati-hati. Dari awal berarti kita sudah penuh dengan kecurigaan. Oke. Kita sudah bisa berasumsi dengan sangat sederhana bahwa di perusahaan yang menjalankan proses pegang PKWT aja nggak boleh, foto aja nggak boleh, jadi cuma pegang pena, kertasnya dipegangin sama HRD-nya barangkali kan gitu ya. Terus dia tanda tangan nggak boleh nyentuh kertas, misalkan, aneh bener gitu ya. Dengan berpikir bahwa suatu saat kalau ada konflik, si Disembunyikan karyawan tuh tidak semua. Nggak punya bukti. evidence. Ya. Nah, hati-hati di situ. Ya. Kalau Bapak Ibu semua karyawan atau serikat pekerja, terutama karyawan atau pencari kerja, pada saat sedang mencari kerja, diterima bekerja terus mengalami keadaan seperti ini, pilihannya dua. Kalau memilih dengan berbagai pertimbangan, alasan, apakah alasan perut lah, alasan apa dan sebagainya, memilih untuk tetap bekerja di perusahaan yang seperti ini, maka berhati-hati. Harus mempersiapkan diri bahwa cepat atau lambat akan muncul kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Maka kita harus sangat berhati-hati di awal, langsung kumpulkan berbagai macam alat bukti untuk bersiap-siap melawan perusahaan suatu hari nanti pada saat terjadi kasus atau PHK. Ya. Atau pilihan keduanya langsung mundur. Ya. Bagi sebagian orang yang yakin bahwa rezeki itu yang mengatur bukan perusahaan, maka dia akan Memilih yang kedua. memilih yang kedua. Ya. Tapi mungkin dengan pertimbangan yang lain, orang akan memilih yang pertama. Silakan, ya terserah lah. Saya menghormati keputusan itu. Itu tentang pernyataan kedua. Karena bagi saya adalah kita bekerja itu kan dibangun adalah saling percaya gitu ya. Kalau di awal sudah indikasi-indikasi bahwa misalnya indikasi tadi kecurangan dan sebagainya, bagaimana bisa saja suatu saat kita akan dicurangi. Betul. Makanya buat para generasi muda atau adik-adik yang masih kuliah atau mau selesai atau baru selesai sedang mencari kerja, perbanyaklah kompetensi, ya kan? Cara mengantisipasi kasus-kasus seperti ini bukan hanya dengan sekedar melawan mereka. Lawanlah mereka pada saat sudah berhadapan, berdiri menegakkan hak kita. Tapi kita juga bisa melawannya dengan cara menambah kompetensi kita, sehingga kita memiliki daya tawar yang tinggi. Bargaining power kita menjadi tinggi, sehingga kita tidak takut untuk tidak diterima bekerja. Nah, kan? Nggak jadi kerja di sini, nggak ada masalah. Jadi nggak ada istilah bahwa tidak ada pilihan lainnya. Nggak ada, gitu. Nggak ada istilah itu gitu. Jadi maka perbanyaklah kompetensi kita. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita punya pulsa. Kita lihat di YouTube begitu banyak sekarang perkembangan kompetensi yang bisa didapatkan bahkan gratis di YouTube. Bayarnya cuma pulsa doang, kan begitu. Atau kayak iGrowth ini. Pak Yunus dan timnya di iGrowth juga sudah mengadakan berapa kali HRSP, Human Resource Certification Program, bahkan yang pertama malah scholarship ya, beasiswa gratis gitu kan, untuk berapa 80-an orang tuh, gratis seluruh Indonesia. Nah, terus yang berikutnya memang ada berbayar tapi atau ada beasiswa juga dan sebagainya. Nah,
atau kayak kir seperti ini, manfaatkan sebesar-besarnya, ya kan? Untuk menambah Untuk menambah kompetensi, pengetahuan dan sebagainya. Banyak Bapak Ibu ya. Jadi adik-adik semua itu jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan terlalu pesimis menghadapi masa depan. Tapi supaya bisa optimis, kita harus memperkaya kemampuan diri. Sehingga kita punya banyak pilihan. Kita punya banyak pilihan. Ya. Misalkan jangan cuma belajar ngelas doang, misalkan gitu. Belajar HR juga. Ya. Jadi kalau nggak keterima jadi welder, saya bisa jadi HRD, misalkan gitu. Jangan cuma belajar elektroniknya aja, IT doang. Belajar keuangan juga. Kalau nggak keterima jadi orang IT, saya bisa jadi finance. Saya bisa jadi kasir, saya bisa jadi banyak yang bisa dipakai. Multi talent ya. Multi talent ya. Nah, ke pertanyaan pertamanya, problem kepala toko tadi. Kalau maju berselisih perlu bukti apa saja? Semua bukti. Kalau saya bilang semua bukti yang bersentuhan dengan kasus tadi. Iya. Ya. Semua bukti yang bersentuhan dengan kasus tadi itu perlu dipersiapkan. Terutama bukti yang menguatkan si para pihak. Kalau ini kita ngomong pihaknya adalah kita berada di pihak kepala toko, maka bagaimana supaya si kepala toko bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Ya perlu bukti-bukti itu. Saya orang baru, kemudian saya nggak pernah ikut dalam kasus, dalam transaksi uang yang 200.000. Ini sudah nggak ada sebelum saya masuk. Waktu handover pertama kerja di sini memang nggak ada 230.000 dan sebagainya macam-macam. Kalau kita di pihak perusahaan, maka alat bukti bahwa si kepala toko memang terlibat. Ini dia tanda tangan waktu transfer dana. Ini semua laporan setiap minggu selalu ada lewat dia. Di dalamnya termasuklah masalah 230.000 dan sebagainya. Kalau maju untung dan ruginya apa? Kalau kita sekarang bicara dalam posisi kepala toko, untung dan rugi ini saya sih nggak terlalu setuju dengan menyebut untung dan rugi ya. Saya lebih menyebutnya konsekuensinya. Maju atau enggak, itu malah maju konsekuensinya apa? Konsekuensinya tentu kita akan memakan proses waktu, ya mungkin butuh waktu, effort, biaya barangkali, dan emosional ya, masalah psikologis, pressure itu tentu ada. Tapi kita juga akan dapat bantuan untuk masalah teknis dan sebagainya. Soal masalah hukumnya kita bisa serahkan kepada kuasa, baik itu advokat maupun serikat pekerja misalkan, ya. Bisa juga lewat LBH ya. LBH bisa. Kalau kondisi memang ya, tidak mampu. Untuk secara prodeo dan sebagainya. Nah, tetapi buat saya yang paling penting adalah apabila si kepala toko ini tidak bersalah, maka penting kalau saya sebagai kepala toko dan saya tidak bersalah, memang benar tidak bersalah ya. Maka saya akan mengikuti prosesnya. Mau laporin polisi, laporin aja Pak, nggak apa-apa. Sampai selesai. Karena penting bagi saya untuk menjaga nama baik saya. Goodwill. Ikutin aja terus, prosesnya ikutin terus sampai ujung. Kalau saya benar-benar tidak bersalah. Tapi kalau ternyata saya sebenarnya ada salahnya sih Pak, udah, ya kan? Berarti kita memang bukan orang yang bersih. Ya, makanya saya selalu bilang di kelas-kelas DAM itu, kalau kita bersih kita nggak perlu takut. Jadi sudah, jalan aja terus, hadapin aja. Ya.